Buat Ibu Bapak Guru, kita ucapkan juga selamat datang di Shelter Akar Bumi Indonesia di Pancur Pelabuhan Tanjung Piayu. Cintai peduli beraksi. Jalan tadi dari depan tempat parkir bus tadi terus jalan ke sini, sampahnya banyak. Ini di sini kenapa kok sampahnya banyak? Di sini 70% muara di kecamatan Sebeduk itu larinya sampahnya ke sini. Jadi bukan sampah dari masyarakat sekitar sini, bisa jadi ini sampah dari sepanjang jalan yang mau menuju ke Tanjung Piayu tadi. Hari ini anak-anak kami belum paham mengapa harus memelihara mangrove, kenapa harus menjaga alam. Tapi suatu hari kami yakin di antara 196 siswa ini pastilah ada yang memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungannya. Dan cinta alam itu sebagian daripada iman. Jurnalisme itu adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menyampaikan informasi. Jadi tujuan jurnalisme itu intinya dia memberikan informasi kepada masyarakat dengan informasi yang jelas. Bagaimana berita yang baik itu sih sebenarnya? Berita yang baik itu adalah berita yang jujur. Harus namanya teliti dalam menyampaikan sebuah fakta. Tugas siapa untuk mendetailkan informasi itu? Ya tugas wartawan, tugas jurnalis, supaya informasi yang diterima masyarakat itu utuh. Kejadiannya seperti apa, kapan, melibatkan apa, bagaimana kejadian itu terjadi, itu harus jelas. Nah, jadi apa kaitan sebenarnya jurnalis dan lingkungan? Ada yang tahu nggak apa kaitan jurnalis dan lingkungan? Ada yang tahu nggak? Coba jawab, ya apa-apa. Perkenalkan, nama saya Quinza dari kelas 7 Putri. Oke. Jadi menurut saya hubungannya jurnalis dengan lingkungan itu seorang jurnalis itu menyampaikan informasi yang benar mengenai sesuatu yang terjadi pada lingkungannya. Benar. Kurang lebih begitu teman-teman. Hutan kehilangan ranting, ranting kehilangan daun, daun kehilangan daun, daun kehilangan hutan. Kita saksikan kata kebijakan produksi kemudian paru-paru kita saksikan gunung membawa abu, abu membawa batu, batu membawa lindu, lindu membawa longsor, longsor membawa air, air membawa banjir, banjir, banjir air mata. Kita saksikan seribu tanda-tanda. Bisakah kita membaca tanda-tanda ya Tuhan? Kami telah merasa gempa, kami telah takut banjir, kami telah dihalau api dan hama, kami telah dihujanin abu dan batu ya Tuhan. Ampuni, ampuni dosa-dosa kami. Beri kami tadi membaca tanda-tanda karena sesuatu yang akan saya mulai pakai tangan dan meluncur lewat kelas pelajar kita. Karena ada sesuatu yang mulai dari 17 hari ini kami mulai merasakannya. Oke, thank you. Lagu tadi sepertinya adalah lagu yang cukup panjang untuk kita ceritakan. Ya bagaimana kita mengharapkan udara yang sehat, yang bersih, tapi kita mendapatkan polusi di mana-mana. Kita menginginkan air penuh, tapi kita mendapatkan air separuh. Jadi banyak hal yang terjadi di Kota Batam ini dan kalian ada di sini saat ini. Oke, perkenalkan bahwa ini adalah Shelter Akar Bumi Indonesia. Ini adalah hutan lindung kurang lebih sekitar 180 hektar. Ya Mas Juna ya. Ya Mas Juna kebetulan dari Kementerian Lingkungan Hidup berada di sana. Tepuk tangan untuk Mas Juna.
Itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya adalah Pak Beni. Pak Beni adalah senior kita yang selalu bergairah untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lingkungan. Terima kasih Pak Beni, tepuk tangan. Akar Bumi Indonesia adalah sebuah NGO yang perkumpulan lingkungan yang kami ada 3 bidang utama. Satu bidang tambahan, satu adalah edukasi seperti yang kita lakukan saat ini. Kenapa harus ada edukasi? Karena rendahnya pengetahuan, rendahnya kesadaran. Maka kita harapkan ini hari ini akan menambah kesadaran kalian dan akan menggugah kalian untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan yang kedua adalah kami melakukan namanya penanaman, rehabilitasi. Jadi kami bekerjasama dengan pemerintah, dengan KLHK, kami bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, kami bekerjasama dengan teman-teman seperti kalian saat ini yang hari ini akan menanam berapa pohon? Hundreds. Ya, bukan soal jumlahnya, tapi bagaimana kalian sadar, kalian mau dan kalian akan mencoba pengalaman itu. Baik. Yang ketiga adalah kenapa tadi kita harus menanam? Karena banyak kerusakan, kemudian penebangan liar. Ya sehingga perlu diseimbangkan alam ini. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting agar melakukan apa namanya? Advokasi. Kenapa advokasi itu penting? Karena apa? Yang kalian tanam belum tentu hidup, tapi yang rusak pasti mati. Dan kerugiannya besar teman-teman. Jadi pembangunan itu perlu dikawal sehingga kenapa? Sehingga efek-efek yang ditimbulkannya bisa dikurangi. Baik. Ekosistem itu adalah ekosistem yang berada di zona peralihan antara pasang dan surut. Nah, disinilah letak ekosistem mangrove itu. Kenapa ekosistem mangrove itu penting? Ada yang tahu tentang fungsi ekosistem mangrove? Oke, nomor 1 dulu. Mangrove memiliki fungsi sebagaimana ekosistem. Semua memiliki fungsi. Fungsi terhadap apa? Fungsi terhadap ekosistemnya sendiri, fungsi terhadap lingkungannya, fungsi terhadap manusianya, dan fungsi terhadap satwanya. Jadi kita berhubungan erat dengan alam ini. Ya, jadi fungsi mangrove satu adalah fungsi secara ekologi. Apa sih fungsi ekologi itu? Oke, bisa disebutkan salah satunya teman-teman. Ketika ada di sini angin kencang terasa nggak dari sana? Masih terasa ya. Tapi kalau angin itu kencang sekali, maka ini akan menjadi pemecah angin sehingga tidak merusak rumah penduduk. Contoh yang Anda bisa lihat saat ini. Ya. Dan yang kedua, ini air apa ini? Rasanya apa? Asin ya. Ketika ada namanya intrusi atau masuknya air laut ke darat, itu akan mempengaruhi air tanahnya enggak? Ya. Tapi untungnya kalau di sini sih kita tidak boleh melakukan namanya pembikinan sumur. Karena Batam sangat rentan terhadap pembangunan sumur bor sendiri. Jadi didistribusikan lewat BB Batam ada dam dan biota laut tadi melakukan namanya pemijahan di sini. Ada kepiting, ada udang, ada ikan, ada buaya, ada berang-berang, ada monyet. Enggak. Jadi banyak sekali. Dan masih banyak ini. Ada pernah dengar musibah di Aceh? Ada apa di sana? Oke, bagaimana keadaan masyarakatnya waktu kena tsunami? Jadi teman-teman di Aceh itu yang di bibir pantainya atau coastal areanya itu dibuka tambak, ya dihilangkan tutupan mangrove, maka 90% lebih atau 95% itu hancur. Tapi yang bagian-bagian bibir pantai yang ada itu masih bisa diselamatkan. Ada apa? Penting sekali ini untuk mitigasi terhadap bencana alam. Apalagi fungsi ekologi. Oke, penyerapan karbon, menghasilkan oksigen. Itu ada lagi namanya fungsi ekonomi. Oke. Jadi bisa dilihat ini ada yang mungkin rekreasi, ada sebagai rekreasi, ada nanti itu kita lihat ada jalan lihat itu. Di sana ada nelayan. Oke. Jadi di sini ada ruang hidup. Ya, ruang hidup, ruang berpenghasilan. Ya. Makanya di sini satu orang ya dalam waktu 2 jam 3 jam itu bisa mendapatkan 2 kg udang. 1 kilogram berapa harganya Mas Soni? 100.000. Jadi ada jasa investasi dan jasa lingkungan di sini yang didapat dari kondisi baik hutan ini. Jadi dari sini sampai ke Petok sana itu kalau ikan udang itu bisa dapat 2 jutaan Mas Soni ya. 2 jutaan bisa 2 kali jalan.
Jadi ketika ini dirusak, maka mereka akan kehilangan mata pencaharian. Itu siapa namanya? Yosi. Yes, Yosi kemarin melunasi cicilan handphonenya dengan senang juga. Tapi itu bukti ya, bukti bahwa ketika ekosistem harmoni akan terjaga kelestariannya antara manusia, satwa, tumbuhan dan abiotik, itu akan terjadilah namanya kekuatan potensi, yakni manusia yang baik. Oke, itu ekonomi ya, jadi bisa menghasilkan, jadi ada nelayan, ya ada ibu-ibu rumah tangga yang memang kadang-kadang di dapur di ada lauk, mereka bisa pergi di sini. When we have nothing, we get everything here. Ya, ketika kami tidak bisa menemukan apapun di rumah, kami bisa menemukan segalanya di sini. Di sinilah semangat kami. Ada spirit. Kenapa spirit? Karena ketika kita bangun pagi, kemudian kita nggak tahu itu berangkat dari apa, tapi kita yakin bahwa kita bisa makan. Itu yang disebut spirit tentang baik bako. Nah, yang ketiga itu adalah sosial. Dari sisi sosial, apa fungsi sosialnya? Jadi teman-teman ketika kita melihat masyarakat di sini, maka sosialnya akan menjadi namanya kehidupan pesisir. Mereka memiliki kapal, mereka memiliki sampan, mereka memiliki alat tangkap, mereka bermain, berenang, itu sosialnya, itu budayanya. Jadi ada di sini. Jadi ketika semua itu nggak ada, maka tiga-tiganya hilang semuanya. Dan yang keempat itu adalah Kerusakan lingkungan itu bisa berbenah. Orang-orang yang merusak lingkungan itu bisa paham bahwasanya mereka merusak. Mereka telah mengancam kehidupan kita semua. Peduli beraksi. Atau kalau yang punya luka, diharapkan jangan masuk. Yang ada menanam silakan di sini. Yang tidak mau menanam langsung geser tinggal di sini. Yang menanam, yang mau menanam, yang mau menanam, stay. Yang mau menanam, stay. Jangan dibuka. Ya, oke. Ayo semua ikut. Halo. Kayak aku tiap hari nggak pernah pakai sepatu. Aku kalau lagi begitu juga. Saya ngomong doang kayak teman. Bang. Apa teh? Gila. Bisa sejauh ini mana? Iya, ikat itu. Oke. Sabar. Oke, hal ini lagi dilakukan penanaman. Oh, makin lama makin takut. Gimana perasaan kalian untuk menanam hari ini? Seru? Kalau ada kegiatan kayak gini, nanam lagi mau ikut ya? Mau? Cintai peduli beraksi. Oh, nggak bisa keluar. Cintai peduli beraksi. Oke, hand in hand. Hand in hand. Tidak bisa.
Oke, hari ini kamu menanam ya? Hah? Iya, berapa? Satu ya? Bagaimana rasanya? Seru. Seru. Oke, tadi nanam berapa? Tanam satu. Oke, bagaimana pengalamanmu? Pengalamannya susah buat, tapi seru. Susah buat jalan apa ya? Buat gerak. Langkah ya, tapi sini. Galang banget, tapi seru banget. Oke, namamu siapa? Naya, Celia. Thank you. Oke, namamu siapa? Tadi nanam berapa? Nanam bako? Berapa? Satu. Bagaimana kesan pesannya? Asik kayak lumpur-lumpur semua. Ini teman-teman. Oke. Oke, tadi nanam berapa? Dua. Dua. Apa kesan-kesannya? Oke, mantap. Mandi lumpur. Nggak takut kotor? Enggak. Oke, jangan pernah takut lumpur alam, takut lumpur kehidupan. Oke, jadi namamu siapa? Nanam berapa, Johnson? Nanam berapa? Satu. Bagaimana perasaannya? Susah geraknya. Ada keseruan di sana nggak? Oke, namamu siapa? Siapa? Tadi nanam berapa? Satu. Bagaimana perasaanmu? Namanya siapa? Nanam berapa? Bagaimana perasaannya? Perasaannya bagaimana? Manis sih Om, karena baru pertama kali. Oke, pulang berangkatnya cantik, pulangnya pada berlumpur teman-teman.